tiba-tiba memilih Ganjar, itu PKB gimana? Ya berarti koalisinya bubar dong. Ya, siap-siap aja ya. Kita bakal ngelihat barisan patah hati politik semenjak Ganjar dan Prabowo makin mesra. Jokowi seakan secara simbolik menjodohkan antara Ganjar dan Prabowo dalam hamparan sawah di Kebumen kemarin. Nah, perjodohan itu ternyata bikin heboh dan rencana pernikahan politik antara Ganjar dan Prabowo kalau itu terjadi di 2024 nanti makin kuat. Dan tentu yang paling panik adalah lawan politik dari koalisi Anies. Nasdem makin kegerahan melihat PDI Perjuangan dan juga Gerindra bakal satu koalisi misalnya. Dua partai ini memang punya suara paling banyak. Nasdem siap-siap gali kuburnya sendiri kalau tanding sama dua lawan besar itu. Apalagi teman politik Nasdem itu cuma PKS dan Demokrat. Kalau Partai Umat sih nggak perlu dihitung. Nggak perlu dihitung. Untuk lolos verifikasi KPU aja, mereka ngotot dan nyaris keok. Nah, yang panik lihat Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ternyata bukan cuma lawan politik PDI Perjuangan dan juga Gerindra, bos. Teman politik Gerindra juga ada yang langsung ketar-ketir. Dia adalah Partai Kebangkitan Bangsa. PKB sendiri punya jagoan, namanya Muhaimin Iskandar. Ada apa dengan Muhaimin Iskandar? Siapa yang ketar-ketir? Kita kupas setelah yang satu ini. Bersama saya, Mas Cuprai. Bletak! Mas Cuprai. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak. Dari Agustus 2022 lalu, PKB dan Gerindra udah sepakat bikin koalisi kebangkitan Indonesia Raya katanya. Bahkan mereka udah ngantor di gedung sekretariat bersama. Bayangin, di Menteng, Jakarta Pusat. Caimin memang jagoan PKB yang kebelet naik mobil RI1 atau RI2. Ya, kayaknya Caimin ini dari 2 tahun lalu adalah yang paling ngotot untuk jadi sesuatu di 2024 nanti. Baliho-balihonya narsis udah dipasang di pelosok-pelosok negeri dari kapan tahu. Kelihatan ada ambisi besar Caimin untuk jadi presiden atau minimal jadi capresnya Prabowo lah. Cawapresnya maksudnya. Tapi nama Ganjar yang makin kuat diteriakkan rakyat nggak bisa ditolak. Kuatnya Ganjar di seluruh survei akhir-akhir ini bikin Caimin harus legowo kalau dia bukan jodoh Prabowo. Meski udah bareng-bareng punya sekber di Menteng, kalau takdirnya bukan jodoh, ya mau gimana lagi. Ya, politik adalah soal perjodohan. Sekeras apapun usahanya, akan jadi sia-sia kalau emang nggak ditakdirkan. Caimin yang udah usaha keras, perlu siap-siap legowo. Karena suara untuk Ganjar dan Prabowo makin tebal dan besar. Dan Caimin yang makin ketar-ketir ternyata juga kelihatan makin kepepet. 16 Maret kemarin dia ngomong sesuatu di DPP PKB. Katanya kalau sampai Prabowo berjodoh dengan Ganjar, koalisi PKB Gerindra bakal bubar. Ya, piagam bersama yang ditandatangani pada Agustus 2022 hanya akan jadi arsip yang sia-sia. Surat kawin politik nggak akan cukup kuat mengikat hati Caimin ke Prabowo. Caimin kelihatan trauma dengan patah hati politik. Padahal belum ada dialog antar partai, tapi dia udah langsung marah-marah. Caimin mencoba menghibur diri dengan bilang kalau koalisi Gerindra PKB sebenarnya masih solid. Dia bahkan ngeklaim kalau belum ada alternatif nama capres-cawapres lain selain Prabowo dan dirinya. Memang orang dalam fase awal ya, patah hati itu selalu menyangkal fakta yang jelas di depan mata. Kayaknya kita perlu rekomendasiin nama psikolog spesialis menangani patah hati politik. Halo Caimin, apakah butuh seorang konselor untuk mendampingi Anda di fase patah hati politik ini? Ya, ketar-ketir menyambut patah hati politik Caimin itu makin kelihatan, cuma punya ambisi aja.
Mungkin kalau Caimin tuh keliling ke basis suara PKB, dia bakal lebih kaget dan patah hati karena suara PKB dan basis massa NU mulai berlabuh untuk Ganjar Pranowo. Mungkin juga kalau diduetin dengan Prabowo Subianto. Nih, SMRC itu punya survei akurat yang meneliti kecenderungan massa Nahdlatul Ulama memilih Ganjar. Dari survei Desember 2022 itu hampir separuh suara responden NU memilih Ganjar. SMRC memang membagi responden massa NU menjadi anggota aktif NU dan anggota tapi tidak aktif. Tapi dua-duanya dominan memilih Ganjar. Bahkan hampir separuh Nahdliyin. Ironisnya, di basis massa NU, mereka tuh nggak sudi Caimin jadi capres atau cawapres. Ibaratnya Caimin tuh ditolak sama keluarganya sendiri. Justru keluarganya sendiri lebih milih Ganjar. Mungkin suara ini lebih ditangkap oleh Gerindra ya. Makanya mereka nggak gerasa-gerusu langsung deklarasi Caimin. Iya kan? Nggak gerasa-gerusu mendeklarasikan Caimin jadi cawapresnya Prabowo. Contohnya nih, Hasim Joyo Hadikusumo sendiri bilang, itu adiknya Prabowo loh. Di koalisi PKB Gerindra, cawapres untuk Prabowo nggak mutlak harus Caimin. Hasim malah bilang kalau harus mutlak Caimin tentu sudah dideklarasikan langsung pas Agustus 2022 lalu. Berarti kan belum. Gawat ini bos. Makin kelihatan rasa ogah-ogahan Gerindra dan Prabowo ke Caimin. Lagian Caimin juga nggak punya tawaran menarik. Di kandangnya aja elektabilitasnya kalah sama Ganjar. Gerindra bukan partai yang bisa dikibulin. Gerindra bukan partai yang bisa dikadalin. Mereka udah bertahun-tahun pengalaman ikut pemilu. Semua kegagalan Gerindra dari tahun 2009, 2014, dan yang kemarin 2019 bikin mereka matang. Persiapan dan konsolidasi politik mereka makin mantap jelang 2024. Apalagi dengan rencana untuk berduet dengan PDI Perjuangan. Arus dukungan makin kencang untuk Ganjar dan Prabowo, itu jelas. Apalagi sejak perjodohan simbolik oleh Pak Jokowi di Kebumen kemarin. Melihat semua fakta ini harusnya Caimin nggak keras kepala, Pak. Iya kalau kepalanya benar-benar keras, kalau enggak kan. Caimin ini udah nggak bisa ngotot. Keras kepalanya bakal jadi bencana politik untuk dia dan PKB. Suara-suara rakyat untuk Ganjar dan Prabowo memang nggak bisa ditolak lagi. Segala bentuk penyangkalan pada survei yang akurat dan fakta lapangan adalah egois. Repot kalau seorang calon pemimpin cuma punya ambisi besar dan egois. Repot, bos. Ambisi yang terlalu besar bikin Caimin cuma kelihatan jadi superhero kesiangan. Seakan-akan si superhero siap menyelamatkan Indonesia dengan ribuan balihonya. Tapi sebelum naik panggung dia malah melempem. Di basis masanya sendiri aja dia nggak didukung. Gimana dari Sabang sampai Merauke? Persiapan jadi cawapres atau capres memang nggak bisa dilakukan dengan prematur. Memasang ribuan baliho dan juga maraton kunjungan ke daerah-daerah bakal jadi sia-sia. Kalau hati rakyat nggak tersentuh. Capres-cawapres perlu punya paket lengkap sebagai manusia politik dengan visi yang jelas dan hati untuk rakyat. Mereka perlu punya kesadaran bahwa jabatan hanya mandat dan tuan sejati mereka adalah rakyat. Ganjar banget ini sih. Saya Pak Supray, salam bletak. Min, ayo Min. Mas Supray. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak.